Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Utsman bin Affan adalah sosok sahabat Nabi yang dikenal dengan kelembutan, kesalehan, dan kedermawanannya. Beliau dijuluki sebagai Dzun Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya, karena keistimewaannya menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Utsman juga memiliki akhlak mulia, yang membuat malaikat pun merasa malu kepadanya. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah menyusun mushaf Al-Quran. Tujuannya jelas, yaitu untuk memastikan agar umat Islam di seluruh dunia dapat membaca Al-Quran dengan bacaan yang seragam. Kepribadiannya yang luhur dan warisannya yang abadi menjadikan Utsman bin Affan sebagai inspirasi bagi generasi Muslim sampai dengan saat ini. Di video ini, kita akan mengisahkan perjalanan luar biasa dari Utsman bin Affan, mulai dari masa jahiliyah hingga beliau memeluk Islam, serta bagaimana peran beliau setelah menjadi Muslim. Oleh karena itu, mari kita simak videonya sampai selesai, agar kita bisa mengambil hikmah dari kisah Utsman bin Affan. Oke, yuk kita mulai kisahnya. Utsman bin Affan lahir pada tahun 567 Masehi, tepatnya 6 tahun setelah tahun gajah. Kalau dibandingin sama Rasulullah, beliau ini lebih muda 6 tahun dari Rasulullah. Beliau berasal dari keluarga yang terkemuka. Ayahnya bernama Affan bin Al-Ash dari suku Bani Umayyah yang merupakan seorang saudagar kaya dan pembesar suku Quraisy. Sedangkan ibunya bernama Arwa binti Quraisy dari Bani Abdu Syams yang juga berasal dari keluarga terpandang di Mekah. Jadi, bisa dibilang Utsman lahir dari keluarga yang punya nama besar dan juga punya status sosial yang tinggi. Dari segi penampilan, Utsman bin Affan juga punya ciri fisik yang cukup mencolok. Beliau punya postur tubuh yang ideal, gak terlalu tinggi dan juga gak kelihatan pendek. Wajahnya tampan, kulitnya halus, dan janggutnya lebat. Kalau hidup di zaman sekarang, pasti beliau punya followers yang banyak banget di Instagram. Gimana enggak? Beliau kaya, wajahnya tampan, akhlaknya juga baik banget. Pasti banyaklah pengikut beliau. Sejak kecil, Utsman bin Affan sudah dibekali dengan pendidikan yang sangat baik. Bahkan beliau menjadi salah satu dari 22 orang di Mekah yang tahu cara menulis dengan baik. Berkat kemampuan literasi inilah, Rasulullah memilih beliau sebagai salah satu penulis Al-Quran ketika wahyu diturunkan. Meskipun lahir dari keluarga yang tajir melintir dan punya semua privilege duniawi, Utsman gak pernah sombong dengan apa yang dia punya. Beliau tetap humble dan suka menolong orang lain. Sederhana, cerdas, jujur, soleh, itulah ciri khasnya. Beliau tumbuh dengan akhlak yang mulia dan perangai yang baik. Beliau sangat pemalu, memiliki jiwa yang bersih, lisannya suci, dan juga sangat sopan santun. Di tengah lingkungan Quraisy yang hobi mabuk-mabukan dan doyan menyembah berhala, Utsman justru nggak pernah ngelakuin itu. Beliau nggak pernah mabuk-mabukan, nggak pernah berzina, dan nggak pernah menyembah berhala, apalagi sampai ngebunuh orang lain. Itu bukan Utsman banget. Utsman ini 11-12 lah kayak Abu Bakar di masa jahiliyah. Mereka berdua udah menjauhi hal yang dilarang itu sebelum Islam datang. Keren banget kan? Pada suatu pagi, ayahnya Utsman merasa tubuhnya demam dan dadanya sakit. Lalu ibu beliau memanggil seorang tabib untuk mengobati suaminya. Tetapi sakit Affan semakin parah. Affan merasa kalau ajalnya sudah semakin dekat. Lalu Affan berpesan kepada istrinya Arwa, "Wahai istriku, seandainya aku meninggal dunia, maka seluruh harta yang aku tinggalkan akan jadi milikmu. Kalau anak-anak kita, Utsman dan Aminah, sudah dewasa, berikan separuh harta itu kepada mereka."
Arwa berjanji akan melaksanakan wasiat suaminya itu. Tidak lama kemudian, ayahnya Utsman meninggal dunia dengan meninggalkan warisan yang sangat banyak. Nah, warisan inilah yang nantinya menjadi modal Utsman untuk memulai perdagangannya. Setelah ayahnya meninggal, ibu Utsman yang bernama Arwa menikah dengan seorang pria yang bernama Uqbah bin Mu'aid. Ternyata Uqbah ini sangat boros. Dia doyan berjudi, suka mabuk-mabukan, dan suka berfoya-foya. Akhirnya harta yang ditinggalkan oleh ayahnya Utsman perlahan mulai habis. Utsman terpaksa bekerja sendiri untuk menyambung hidupnya. Begitu pula adiknya, Aminah, yang terpaksa bekerja sebagai tukang sikat. Pada suatu hari, orang-orang dari Bani Umayyah berkumpul untuk melakukan persiapan dalam memilih pemimpin baru Quraisy. Aku berharap banyak orang dari Bani Umayyah yang akan terpilih dalam pemilihan ini, kata Harb ayahnya Abu Sufyan. Aku juga berharap demikian. Aku yakin Marwan anakku akan terpilih, jawab Al-Hakam pamannya Utsman. Bagaimana dengan Utsman bin Affan? Apakah dia punya peluang? Tanya Al-Hakam. Dia tidak layak jadi pemimpin, jawab ayah Abu Sufyan. Emangnya kenapa? Tanya Al-Hakam. Dia nggak taat sama agama nenek moyang. Dia nggak mau menyembah berhala. Karena itu aku menolak jika namanya diikutsertakan dalam pencalonan, jawab ayah Abu Sufyan. Malam itu, orang Bani Umayyah berkumpul untuk melantik pemimpin-pemimpin mereka yang baru aja terpilih. Banyak jabatan yang diperlukan seperti pemimpin tentara, pemimpin kabilah, pemimpin penjaga kebajikan, dan sebagainya. Al-Hakam berhasil mempengaruhi banyak orang agar mengangkat Marwan, anaknya, untuk menjabat posisi penting. Harb juga berhasil mempengaruhi banyak orang untuk mengangkat anaknya, Abu Sufyan, di posisi penting. Tapi sayangnya, Utsman bin Affan tidak mendapatkan jabatan apa-apa karena ia tidak lagi dipandang mulia oleh kalangan Bani Umayyah. Wahai ibuku, aku nggak kecewa karena nggak dilantik menjadi salah satu pemimpin dari Bani Umayyah. Namun, aku akan menunaikan wasiat ayah agar menjadi orang terpandang. Aku akan berfokus untuk berniaga. Ibu setuju dengan pilihanmu. Semoga suatu hari nanti, kamu akan jadi saudagar yang paling kaya di kalangan orang Quraisy, jawab Arwa, ibunya Utsman. Aku akan pergi ke Syam demi menggapai cita-citaku itu. Tapi, aku perlu modal untuk memulainya, sedangkan harta yang ditinggalkan ayah sudah habis. Apa yang harus aku lakukan, wahai ibuku? Tanya Utsman lagi. Wahai anakku, harta yang dihabiskan Uqbah itu adalah bagian dari ibu dan adik perempuanmu. Sementara, harta bagianmu masih disimpan oleh kakekmu. Pergilah kepadanya kalau kau mau mengambilnya, jawab Arwa. Utsman bin Affan merasa sangat senang waktu mendengar apa yang disampaikan oleh ibunya. Beliau pun langsung menjumpai Abu al-Ash kakeknya untuk meminta harta yang diwariskan oleh mendiang ayahnya. Ketika sampai di tempat kakeknya, Utsman pun membicarakan apa yang udah disampaikan ibunya tadi kepada Al-Ash. Lalu kakeknya memberikan sebuah peti kepada Utsman. Ketika peti itu dibuka, ternyata benar apa yang disampaikan oleh ibunya. Semua harta yang ditinggal untuk Utsman masih ada di dalam peti itu. Mulai dari hari itu, Utsman mulai merintis bisnisnya demi mewujudkan wasiat ayahnya dan menggapai apa yang sudah dia cita-citakan. Utsman gak main-main dalam hal ini. Beliau sering banget keluar kota buat berdagang. Rutenya juga jauh, bisa sampai ke Syam dan juga ke Habasyah. Karena sering keluar kota, maka jaringan dan relasinya juga ada di mana-mana. Hasilnya, bisnis Utsman pun meledak pesat. Hal inilah yang menjadikan Utsman sebagai salah satu pedagang terkaya, sekaligus yang paling dihormati di Mekah. Meskipun Utsman bin Affan udah menjadi orang kaya,
beliau masih memiliki sifat terpuji. Ia tidak pernah meminum arak, tidak menyembah berhala, dan tidak suka berfoya-foya. Dalam menggeluti dunia bisnis, Utsman bin Affan menjadi sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Karena keduanya sama-sama mahir dalam berbisnis. Bisa dibilang, Utsman dan Abu Bakar sahabat yang sering tukar pikiran soal bisnis. Keduanya juga punya reputasi yang sangat baik, bukan cuma terkenal karena kaya, tapi mereka juga dikenal sebagai orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Karena kedekatan inilah yang akhirnya membuat Utsman memeluk Islam berkat ajakan Abu Bakar. Nah, kalau cari teman itu kayak gini guys, sukses bareng di dunia dan juga sukses bareng di akhirat. Jangan cari teman yang suka pinjam dulu 100, nanti bisa buat silaturahmi putus. Parah banget kan? Oke, yuk kita lanjut ke detik-detik masuk Islamnya Utsman bin Affan. Ceritanya dimulai saat Utsman ingin berangkat ke Syam. Saat itu beliau mengajak Abu Bakar untuk pergi berdagang bersama. "Wahai Abu Bakar, besok aku ingin berangkat ke Syam dengan membawa 100 ekor unta yang penuh dengan barang dagangan untuk dijual di sana. Alangkah baiknya jika kau mau ikut denganku," kata Utsman kepada sahabat baiknya itu. "Aku ada urusan penting di Mekkah. Karena itu kau sajalah yang pergi. Aku yakin engkau pasti bisa mendapatkan keuntungan yang banyak," jawab Abu Bakar. "Boleh aku tahu apa urusan penting itu? Biasanya engkau tidak pernah menolak kalau aku ajak berdagang ke Syam," tanya Utsman dengan penuh penasaran. Ini ada kaitannya dengan Muhammad bin Abdullah yang digelar Al-Amin. "Untuk sekarang aku rahasiakan dulu tentang ini, nanti kalau kau sudah pulang dari Syam, aku akan kasih tahu," jawab Abu Bakar. Dan keesokan harinya Utsman pun berangkat ke Syam ditemani oleh pembantunya yang bernama Uzair. Ketika sampai di daerah antara Ma'an dan Arzarqa, Utsman merasa ngantuk berat. Akhirnya beliau pun memutuskan untuk istirahat sebentar di sana. Beliau pun berbaring di bawah pohon kurma yang rindang, dan gak lama setelah itu Utsman pun tertidur. Dalam tidurnya, Utsman bermimpi didatangi seorang laki-laki. Lalu laki-laki itu berkata, "Wahai orang yang sedang tidur, bangunlah. Sesungguhnya seorang nabi sudah muncul di Mekah." Utsman pun terbangun setelah mengalami mimpi itu. Ternyata mimpi itu mempengaruhi pikirannya melebihi apapun yang pernah dia mimpikan sebelumnya. Ditambah lagi, beliau sering mendengar dari pendeta Yahudi dan Nasrani yang berkata bahwa akan datang seorang nabi yang membawa kebenaran kepada seluruh umat manusia. Beliau pun memutuskan untuk langsung pulang ke Mekah dan meminta pembantunya Uzair agar melanjutkan perjalanannya ke Syam. "Wahai Uzair, aku akan pulang ke Mekah. Engkau bawalah barang dagangan ini ke Syam. Setelah semuanya terjual nanti, segeralah pulang," perintah Utsman bin Affan. Apa yang membuat Tuan tiba-tiba berubah pikiran? Apakah Tuan sakit atau ada sesuatu yang mencemaskan hati Tuan? Tanya Uzair dengan bingung. Lalu Utsman pun menceritakan mimpinya kepada Uzair. Setelah itu beliau langsung pulang ke Mekah dan Uzair melanjutkan perjalanannya menuju Syam. Akhirnya Utsman pun sampai di Mekah, lalu beliau pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Utsman disambut oleh bibinya yang bernama Su'da binti Quraiz. Su'da ini terkenal sebagai tukang ramal yang dipercayai di Mekah. Lalu wanita ini membacakan syair kepada Utsman. "Wahai Utsman, sudah datang seorang nabi yang membawa cahaya. Ia diutus dengan membawa ajaran. Didatangkan kepadanya wahyu petunjuk dan kebenaran. Ikutlah dia, niscaya engkau tidak tersesat." "Wahai bibi, apa maksudmu?" tanya Utsman dengan rasa heran. "Wahai Utsman bin Affan, sesungguhnya Muhammad bin Abdullah udah didatangin malaikat Jibril. Dia membawa cahaya kebenaran. Perkataannya mengandung hikmah dan kebaikan. Agama yang dia bawa juga membawa kesejahteraan," jawab Su'da sambil berjalan meninggalkan rumah Utsman.
Setelah mendengar kata-kata Su'da, Utsman pun langsung bergerak cepat ke rumah Nabi Muhammad. Tapi sayangnya, Nabi nggak ada di rumah waktu itu. Akhirnya, Utsman memutuskan untuk menjumpai Abu Bakar di rumahnya. Ketika berjumpa dengan Abu Bakar, Utsman menceritakan semua tentang mimpinya. Lalu beliau menyampaikan apa yang udah disampaikan oleh bibinya. Mendengar apa yang disampaikan Utsman, Abu Bakar pun merasa sangat senang. Lalu beliau pun berkata, "Wahai Utsman sahabatku, engkau seorang laki-laki yang penuh semangat dan tidak mudah tergoda oleh kesesatan. Karena itu kau dapat hidayah. Sesungguhnya apa yang kau mimpikan itu benar, dan apa yang disampaikan oleh bibimu juga benar. Muhammad bin Abdullah sudah diangkat menjadi Rasul Allah." Lalu Utsman meminta Abu Bakar untuk membawanya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi Abu Bakar memberikan satu syarat, yaitu Utsman nggak boleh diikutin oleh siapapun dan Utsman wajib merahasiakan pertemuannya dengan Nabi. Karena waktu itu Muhammad baru diangkat menjadi Rasul dan juga belum ada perintah untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Utsman pun setuju dengan syarat yang disampaikan Abu Bakar. Lalu mereka berdua pergi menjumpai Nabi Muhammad. Ketika sampai di rumah Nabi, Nabi Muhammad menyambut Utsman dengan mesra. Lalu beliau pun bersabda, "Wahai Utsman, sambutlah seruan Allah untuk mendapatkan surganya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus ke seluruh alam." Wajah Utsman berseri-seri waktu mendengar perkataan Nabi. Kemudian Utsman pun berkata, "Wahai Rasulullah, dengarkanlah pengakuanku ini. Aku mengaku tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah." Dan mulai hari itulah Utsman bin Affan resmi memeluk Islam. Tentu saja keputusan Utsman buat masuk Islam nggak bisa diterima oleh sukunya Bani Umayyah. Karena suku Bani Umayyah ini suku yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad. Akibatnya, Utsman bin Affan pun ngerasain betapa beratnya hidup sebagai Muslim di Mekah saat itu. Bahkan beliau mengalami beberapa siksaan setelah memeluk Islam, terutama dari keluarganya sendiri, yaitu Uqbah dan Al-Hakam. Mereka menyiksa Utsman, bahkan Utsman sempat diikat dan tidak diberi makan dan minum, agar beliau mau murtad dari Islam. Tapi Utsman nggak pernah goyah. Beliau tetap yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Waktu itu keadaan kota Mekah benar-benar nggak kondusif untuk kaum muslimin. Mereka disiksa habis-habisan, bahkan ada yang dibunuh dengan keji. Bahkan Nabi sendiri mendapatkan tekanan mental dari orang kafir Quraisy, dan yang lebih menyakitkan ketika putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kalsum diceraikan oleh kedua suaminya yang merupakan anak dari Abu Lahab. Abu Lahab melakukan itu untuk mempermalukan Nabi Muhammad. Tapi di sisi lain, ada aura yang terpancar dari wajah Utsman. Utsman udah lama mengincar Ruqayyah putri Nabi. Tapi apalah daya, Ruqayyah udah lebih dulu dinikahkan dengan Utbah anaknya Abu Lahab sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Setelah mendengar berita perceraian Ruqayyah, Utsman pun menjumpai Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, aku ingin menjadikan Ruqayyah sebagai istriku. Bagaimana pendapatmu?" "Ruqayyah memang layak menjadi istrimu, meski ia seorang janda. Ia memiliki wajah yang cantik luar biasa," jawab Abu Bakar. "Aku ingin melamar Ruqayyah. Maukah engkau menemaniku untuk bertemu dengan Rasulullah?" Abu Bakar pun menemani Utsman untuk melamar Ruqayyah putri Rasulullah. Walaupun banyak wanita yang suka sama Utsman, tapi di mata dan hati Utsman, hanya Ruqayyah wanita yang paling dia sukai. Nggak lama kemudian, Utsman pun menikah dengan Ruqayyah. Mereka pun hidup bahagia sebagai suami istri. Abu Lahab dan anak-anaknya semakin marah kepada Nabi Muhammad.
Mereka pun merancang strategi untuk menghukum para pengikut Nabi Muhammad. Mereka memboikot semua hubungan dengan orang-orang yang udah memeluk Islam. Orang-orang kafir Quraisy mulai menekan mental kaum muslimin. Mereka nggak membolehkan kaumnya untuk bertegur sapa, nggak boleh melakukan perniagaan dan pernikahan dengan kaum muslimin. Akhirnya, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Utsman dan keluarganya juga turut hijrah ke Habasyah. Tapi nggak lama kemudian Utsman dan keluarganya pun kembali ke Mekah karena beliau rindu dengan Rasulullah. Dan saat itu pula mereka mendapatkan kabar bahwa Hamzah dan Umar bin Khattab udah memeluk Islam. Sejak saat itu Utsman selalu mendampingi Rasulullah dan beliau udah nggak peduli lagi dengan tindakan orang kafir Quraisy kepadanya. Sampai akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah dan Utsman pun menurutinya. Ternyata hijrahnya Utsman membuat Al-Hakam sangat bahagia. Karena Al-Hakam bisa mengambil semua harta yang ditinggalkan Utsman, termasuk kebun kurma, rumah-rumah kedai, dan hewan ternak bisa dia miliki. Sesampainya di Madinah, Utsman dan keluarganya disambut oleh Yasir. "Wahai Utsman bin Affan, selamat datang di Yasrib. Aku menyambut kedatanganmu." Yasir memasang wajah ceria ketika menyambut Utsman. "Aku sangat bahagia karena udah sampai dengan selamat di Yasrib. Kami ingin memulai kehidupan yang baru di sini," balas Utsman. "Utsman, alangkah bahagianya kami jika engkau mau menjadi keluarga angkat kami. Tapi rumah kami sangat sederhana, sedangkan kau adalah orang paling kaya di Mekah," kata Yasir sambil menawarkan Utsman untuk tinggal di rumahnya. "Wahai Yasir, semua harta kekayaanku udah aku tinggalkan di Mekah. Tapi aku nggak menyesal karena iman lebih berharga dari semua harta yang kutinggalkan. Dengan izin Allah, harta itu akan kembali seperti semula," ucap Utsman. Akhirnya, Utsman dan keluarganya pun memutuskan untuk tinggal di rumah Yasir. Beliau membantu Yasir dengan bekerja di kebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itulah, Yasir tidak terbebani sama sekali waktu Utsman tinggal di rumahnya. Suatu hari, Madinah dikunjungi oleh seorang saudagar kaya dari Syam. Dia membawa 100 ekor unta dan lengkap dengan barang dagangan. Penduduk Madinah mengerumuni saudagar kaya itu untuk membeli barang dagangannya. Tapi yang anehnya, si saudagar kaya ini nggak mau menjual barang dagangannya itu. "Aku bukan saudagar kaya, aku hanya orang suruhan, dan barang-barang ini semuanya milik tuanku yang bernama Utsman bin Affan. Kabarnya dia udah hijrah ke kota ini. Tunjukkan kepadaku di mana rumahnya," kata lelaki itu. Lalu salah satu dari penduduk Madinah menunjukkan arah rumah Yasir. Kebetulan Utsman dan Yasir ada di rumahnya. Mereka baru saja pulang dari kebun kurma. Sesampainya di sana, laki-laki ini bertanya kepada Utsman, "Apakah Tuan udah nggak kenal dengan saya?" Utsman terdiam sambil memandang wajah laki-laki itu. Utsman seperti nggak percaya dengan apa yang dia lihat. "Apakah kau Uzair?" tanya Utsman bin Affan. "Benar Tuan, aku Uzair pembantumu." Lalu Uzair menceritakan semua barang dagangan yang dibawanya ke negeri Syam, semuanya laku keras, serta mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Lalu dia membeli barang-barang di Syam untuk dijual di Mekah. Tapi, waktu dia sampai di Mekah, Utsman udah nggak ada di sana karena udah hijrah ke Madinah. Lalu Uzair pun membawa barang dagangan itu ke Madinah. "Apakah orang Quraisy tidak merampas barang-barang dagangan yang kau bawa?" tanya Utsman bin Affan. "Mereka tidak mengenali saya, mungkin karena saya memakai pakaian yang mahal dan bukan pakaian orang suruhan. Waktu mereka bertanya ke saya jawab
kalau saya datang dari Syam. Jadi mereka nggak berani mengganggu saya. Sekarang saya serahkan semua barang dagangan ini kepada Tuan, jawab Uzair. Karena saking terharunya, Utsman pun memerdekakan Uzair dan membebaskannya kemanapun dia mau pergi. Tapi Uzair memohon agar tetap tinggal dan membantu Utsman. Akhirnya Utsman pun dengan senang hati menerima permintaan Uzair. Beliau meminta Uzair untuk berdagang seperti sebelumnya. Bisnis dagangnya pun semakin berkembang pesat. Singkat cerita, Utsman mulai membangun rumah sendiri di Madinah. Dan Yasir pun juga ikut membantu Utsman dalam mengembangkan bisnisnya itu. Sebagai sahabat Rasulullah, Utsman bukan cuma dikenal karena kekayaannya, tapi beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Beliau selalu menyumbangkan hartanya untuk kepentingan dakwah dan kesejahteraan umat Islam. Salah satu kisah paling terkenal tentang kedermawanan Utsman adalah waktu Perang Tabuk. Ceritanya, waktu itu Rasulullah sedang mempersiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan Romawi dengan jumlah yang sangat besar. Pasukan muslimin yang akan berangkat berjumlah 30.000 orang. Tapi masalahnya, banyak dari pasukan muslimin yang nggak punya perlengkapan untuk berperang, seperti kuda, unta, baju perang, perisai, dan lain sebagainya. Akhirnya, Rasulullah mengumpulkan seluruh sahabat lalu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian, Rasulullah menyerukan bantuan dan sumbangan jihad kepada para sahabat untuk keperluan tersebut. Tidak lama kemudian, Utsman bin Affan memberikan 1.000 dinar untuk kebutuhan pasukan Tabuk. Tapi itu belum cukup, maka Rasulullah bertanya lagi, siapa lagi yang ingin bersedekah? Kita membutuhkan kuda dan unta. Tanpa ragu, Utsman pun berkata, ya Rasulullah, saya akan menyumbangkan 100 ekor kuda lengkap dengan segala perlengkapannya, baju perang, topi besi, pedang, perisai, dan juga makanan untuk para penunggangnya. Mendengar apa yang disampaikan Utsman, maka Rasulullah berkata, bagus wahai Utsman. Namun, Rasulullah bertanya lagi, siapa lagi yang mau menyumbang? Utsman pun menjawab lagi, ya Rasulullah, saya akan menambahkan 100 ekor kuda lengkap dengan perlengkapannya. Lalu Rasulullah menjawab, bagus apa yang telah kau lakukan, wahai Utsman. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, lalu siapa lagi yang ingin menyumbang? Karena cintanya yang begitu besar untuk bersedekah di jalan Allah, Utsman kembali menjawab, ya Rasulullah, saya akan tambahkan lagi 100 ekor kuda, lengkap dengan perlengkapannya. Enggak terasa, total yang udah Utsman sumbangkan sudah mencapai 300 ekor kuda ditambah 1.000 dinar. Hal ini terus Utsman ucapkan hingga kuda yang beliau sedekahkan mencapai 900 ekor kuda. Ingat ya guys, ini kuda perang, bukan kuda yang kecil. Kuda perang pasti kuda yang lebih kuat dan lebih mahal. Kuda biasa aja udah mahal, apalagi kuda perang, ya kan? Oke, yuk kita lanjut. Rasulullah masih tetap meminta sumbangan dari para sahabat karena memang belum cukup. Apa? Utsman berhenti? Ini Utsman. Pantang berhenti kalau beliau masih bisa membantu. Beliau menambahkan lagi 90 ekor kuda dan ditambah 10 ekor unta. Ya Rasulullah, kuda saya tinggal 90 ekor, udah nggak ada lagi yang lain. Maka saya genapkan dengan 10 ekor unta agar menjadi 1.000 ekor. Nabi pun berkata, bagus ya Utsman, sumbanglah. Kemudian Rasulullah menambahkan, tidak ada yang bisa menghalangi Utsman masuk surga setelah apa yang dia lakukan hari ini. Lalu Rasulullah melanjutkan, siapa lagi yang mau menyumbang? Mendengar pertanyaan Rasulullah, Utsman langsung pulang ke rumahnya, mengambil 10.000 dinar dan menginfakkannya untuk pasukan perang.
Melihat tindakan Utsman, lalu Rasulullah berkata, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kau rahasiakan dan atas apa yang akan kau tampakkan. Semua yang kau lakukan mulai sekarang, jika engkau salah, baik yang kau sembunyikan atau yang kau katakan, Allah pasti akan mengampunimu. Dan apapun yang terjadi di hari kiamat, tidak akan membahayakanmu." Setelah itu, Rasulullah melanjutkan lagi, "Siapa lagi yang ingin menyumbang?" Pasukan yang akan berangkat berjumlah 30.000 orang, makanya kebutuhan belum juga terpenuhi. Utsman pun pulang lagi ke rumahnya. Kali ini beliau membawakan 700 uqiyah emas. Kalau kita hitung-hitung sekarang, 1 uqiyah emas itu setara dengan 31 gram emas saat ini. Coba kita hitung ya, 31 gram emas dikalikan dengan 700 uqiyah emas yang dibawakan Utsman, maka hasilnya 21.700 gram emas saat ini. Katakanlah sekarang harga 1 gram emas itu sekitar 1 juta kurang lebih. Jadi hasilnya sekitar 21,700 miliar. Masya Allah guys, banyak betul. Itu belum lagi kita hitung dengan sumbangan kuda, unta, dan uang dinar yang beliau sumbangkan. Kisah kedermawanan Utsman gak berhenti di situ. Beliau juga membeli tanah seharga 25.000 dirham untuk perluasan Masjidil Haram. Selain itu, yang paling terkenal adalah saat beliau membeli sumber air dari rumah. Saat itu, kaum muslimin mengalami kesulitan mendapatkan sumber air tawar di Madinah. Rasulullah langsung mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk mencari solusi tentang masalah ini. Dalam musyawarah itu, Utsman bin Affan menyatakan sanggup menyelesaikan masalah ini. Utsman mendatangi seorang lelaki Yahudi yang ada di sana untuk membeli kolamnya. Kebetulan Yahudi ini punya 2 buah kolam, jadi Utsman berpikir, setidaknya beliau bisa membeli salah satu dari kolam itu. Karena Yahudi ini tahu kalau yang datang ini adalah orang Islam, Yahudi ini nggak mau menjual kolam itu dengan harga yang murah. Utsman pun mulai melakukan negosiasi dengan si Yahudi. Bahkan Utsman bilang, kalau dia sanggup beli kolam itu berapapun harganya, yang penting kami bisa mendapatkan air bersih. Tapi si Yahudi tetap nggak mau menjual kolamnya. Setelah negosiasi yang panjang, akhirnya si Yahudi ini memutuskan untuk menyewakan saja kolamnya. Tujuan Yahudi ini agar dia bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Kalian tahu berapa harga sewa kolam itu? Harganya 12.000 dirham. Kalau kita ibaratkan sekarang ya, 1 dirham aja kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 4.500 rupiah. Sekarang coba kalikan 12.000 dirham, kurang lebih hasilnya 54 juta. Kan kurang asam Yahudi ini. Karena harganya yang sangat mahal, Yasir yang sedang menemani Utsman pun membantah harga yang diminta sama si Yahudi itu. Menurut Yasir, harga itu terlalu mahal dan nggak masuk akal. Masak untuk menyewa sebuah kolam aja harganya segitu. Lalu si Yahudi ini pun mencoba meyakinkan Yasir dan Utsman. Kalau nggak sanggup ya nggak apa-apa, tapi percayalah, nggak ada orang lain yang mau menjual kolamnya untuk kalian, karena sekarang lagi musim kemarau. Karena memikirkan nasib kaum muslimin, akhirnya Utsman pun menyanggupi apa yang diminta oleh si Yahudi itu. Beliau mau menyewa kolam itu dengan harga 12.000 dirham. Tapi si Yahudi memberi syarat, kolam itu hanya boleh digunakan 2 hari sekali, nggak boleh tiap hari. Yasir yang mendengar itu tambah emosi, tapi Utsman menenangkan Yasir, lalu menyepakati apa yang disampaikan Yahudi, dan Utsman pun membayar kepada Yahudi itu. Lalu mereka berdua pulang dari tempat si Yahudi dan menyampaikan kepada kaum muslimin untuk mengambil air dari kolam Yahudi itu. Ambillah air dari kolam Yahudi itu untuk kalian simpan di rumah, karena kita hanya boleh mengambilnya 2 hari sekali, pesan Utsman
kepada kaum muslimin. Orang-orang Islam pun mulai mendatangi kolam itu dan mengambil airnya. Mereka mengambil airnya dengan jumlah yang banyak untuk mereka simpan. Karena melihat keadaan itu, si Yahudi yang punya kolam mulai merasa kesal. "Wahai Utsman, kau udah melanggar perjanjian kita. Karena engkau udah membiarkan orang-orang mengambil air dari kolam itu," kata lelaki Yahudi itu sambil marah. "Bukankah dalam perjanjian kita kau setuju menyewakan kolam itu kepadaku 2 hari sekali? Kan nggak ada dalam perjanjian kalau orang-orang nggak boleh ambil air dari kolam itu. Aku sebagai penyewa berhak membolehkan siapapun untuk mengambil airnya," ucap Utsman. "Memang benar, tapi aku nggak setuju. Aku mau perjanjian ini dibatalkan," gugat Yahudi itu. "Karena kau yang membatalkan perjanjian, maka kau harus mengembalikan 12.000 dirham kepadaku. Kalau kau nggak mau, maka aku akan melaporkan masalah ini kepada Nabi Muhammad, biar beliau yang menjadi hakim untuk menyelesaikan masalah ini," gugat Utsman. Mendengar perkataan Utsman, si lelaki Yahudi mulai takut. Karena waktu itu yang memimpin Madinah adalah Nabi Muhammad. Akhirnya, dia pun mau mengalah dengan alasan uang yang dia terima dari Utsman udah dia gunakan. "Kalau engkau merasa rugi, jual aja kolam itu kepadaku. Berapa kira-kira harganya? Aku akan membayarnya," kata Utsman. Setelah berpikir panjang, si Yahudi pun mau menjual kolamnya dengan harga 35.000 dirham. Utsman pun sepakat dengan harga itu dan beliau membelinya dari si Yahudi. Dengan demikian, sumur itu sepenuhnya menjadi milik Utsman. Lalu beliau mewakafkannya kepada umat Islam sehingga mereka bisa mengambil airnya kapan saja mereka butuh. Dan fun fact-nya, sumur itu masih ada sampai sekarang. Karena ikhlasnya Utsman dalam bersedekah, dengan izin Allah, airnya masih tetap bersih sampai sekarang. Selain dikenal sangat dermawan, Utsman juga dikenal sangat pemalu. Saking pemalunya, beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Setiap kali mandi, beliau selalu memadamkan lampu agar tidak melihat tubuhnya sendiri. Suatu ketika Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Utsman, Nabi melihat rumah Utsman sangat gelap. Lalu beliau bertanya kepada putrinya, yaitu istri Utsman bin Affan, "Kenapa rumah ini gelap sekali?" Lalu istrinya Utsman menjawab, "Wahai ayahku, Utsman sedang mandi, saking malunya dia memadamkan semua lampu." Dalam riwayat lainnya, suatu ketika Rasulullah sedang berbaring di rumahnya dalam keadaan tersingkap kedua betis beliau. Abu Bakar pun meminta izin untuk menemui Nabi, dan Nabi mengizinkannya masuk, sementara beliau tetap dalam kondisi tersebut. Nggak lama kemudian, Umar pun datang dan meminta izin untuk masuk, dan Nabi pun mengizinkannya masuk, sementara beliau dalam posisi yang sama. Namun ketika Utsman yang datang, beliau langsung duduk dan membenahi pakaiannya, lalu mengizinkan Utsman masuk. Ketika Utsman pulang, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa engkau enggak membenahi pakaianmu ketika Abu Bakar dan Umar datang? Tapi begitu Utsman yang datang, engkau langsung duduk dan membenahi pakaianmu." Lalu Rasulullah menjawab, "Tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang malaikat pun merasa malu kepadanya?" Begitulah Utsman bin Affan, beliau selalu merasa malu kepada Allah, karena Utsman sadar akan segala kekurangannya dan selalu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Kalau kamu ngerasa cerita ini menginspirasi atau setidaknya bikin kamu mikir, jangan lupa kasih like, share ke teman-temanmu, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah inspirasi lainnya. Dan hey, komen di bawah ya, apa pelajaran terbesar yang kamu dapat dari kisah ini? Gue penasaran banget mau dengerin pendapat kalian.
Sampai jumpa di cerita seru berikutnya. Stay inspired and spread positivity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.